Selamat hari Minggu Advent bagi kita sekalian. Dan selamat tahun baru gerejawi yang kita masuki di tahun ini 1 Desember 2024. Inilah tahun baru gereja yang menuntun kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, tahun baru itu bukan dirayakan oleh gereja pada tanggal 1 Januari, tetapi dimulai dari 1 Desember, yaitu Minggu Advent yang pertama. Inilah tahun baru gereja kita. Kenapa ada perayaan 1 tahun baru pada waktu-waktu yang lampau? Itu karena memaknai setelah 25 Desember, di hari yang ke-8, setelah Tuhan Yesus disunat, itu dihitung dalam peringatan untuk gereja melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah 1 Januari dan 1 Desember itu adalah momen di mana kita melihat ada hubungan tahun baru gereja dengan tahun baru dalam kalender Romawi. Karena itu kita bersyukur pada kesempatan ini boleh memasuki tahun baru gereja pada Minggu Advent yang pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam merenungkan Minggu Advent ini, kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Sebagaimana firman ini telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid dan orang percaya pada waktu itu. Yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Dimulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-36. Karena itu kami mau mengajak Bapak Ibu sekalian membaca firman Tuhan ini juga secara bergantian. Ada 3 perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada bacaan kita ini. Karena itu ketiga perikop ini akan kita baca sampai selesai, artinya sampai pada ayat yang ke-38, supaya semuanya dapat kita baca dengan lengkap. Perikop yang pertama, kedatangan anak manusia. Perikop yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara. Dan perikop yang ketiga, nasihat supaya berjaga-jaga. Marilah kita membaca secara bergantian. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 38 kami mulai. Demikian firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak
akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Zaitun. Pagi-pagi benar, semua orang banyak datang padanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam liturgi GKPI, dan itu dituangkan dalam agenda GKPI, penting sekali kita memaknai Minggu Advent dalam memasuki tahun baru gerejawi. Karena kami menyadari akan ada saat-saat di mana kita dibingungkan, kok kita masuk Minggu Advent, kok ada yang sudah merayakan Natal, Amang Pendeta? Pasti ada yang bertanya, karena memang kita memaknai kalender itu seperti sebuah tangga yang sangat bertahap. Tapi bukan itu pengertian harafiahnya tentang apa itu kalender gerejawi. Karena itu dengarkanlah bagaimana GKPI menuntun gerejanya untuk memasuki Minggu Advent yang diatur di dalam pokok-pokok pemahaman iman GKPI dan dituangkan dalam liturgi kita. Mulai minggu ini kita memasuki masa-masa persiapan menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus. Minggu-minggu Advent adalah masa penantian akan kedatangan Kristus. Jadi minggu Advent adalah masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama sudah 2000 tahun yang lalu. Kita diajak untuk mempersiapkan diri bukan saja untuk menyambut kedatangan Dia yang lahir di bumi ini, tetapi juga untuk bersiap sedia menyongsong kedatangannya kembali. Meski dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakpastian dan persoalan yang membuat kita bimbang dan gelisah, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati masa-masa penantian ini dalam cahaya iman dan pengharapan yang senantiasa mengajak kita menatap penuh sukacita dan kerinduan akan kedatangannya, melampaui segala keraguan, kekhawatiran, dan pergumulan kita. Itulah Minggu Advent, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita diajak untuk hidup di dalam bagaimana cahaya iman itu menyala di saat kita menanti kedatangan Tuhan dan juga di saat kita merayakan Natal. Cahaya itulah yang disimbolkan dengan lilin Advent yang pertama. Karena itu di Minggu Advent pertama, lilin ungu ini dinyalakan sebagai simbol pengharapan akan datangnya Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah pengakuan iman kita. Lantas apa yang harus dilakukan orang Kristen di dalam masa Advent? Kita sedang menanti Dia datang kembali, tapi juga sedang mempersiapkan perayaan Natal. Berarti di dalam penantian sekaligus kita merayakan Natal. Amin.
Inilah Minggu Advent. Sambil menanti Tuhan yang akan datang kembali, kita merayakan Natal. Di saat kita merayakan Natal, apakah tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit? Banyak. Karena itulah, di dalam menanti kedatangan Tuhan, sambil merayakan Natal, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Supaya kita yang hidup sampai dengan tahun baru gerejawi ini terus tetap setia menanti kedatangan Tuhan sampai akhir hidup kita. Inilah Minggu Advent, minggu yang mengingatkan kita. Karena itu, di dalam minggu ini kita diberikan kata kunci. Yang pertama, kata kuncinya pada ayat yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini mau membuktikan bahwa zaman berganti. 2024 adalah tahun yang akan kita lewati. 2023 sudah kita lewati. 2022 sudah kita lewati. Artinya sudah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus datang sampai tahun 2024 ini. Zaman berganti, berlalu. Tapi firman Tuhan yang kita baca ini masih tetap tinggal menyertai kita. Itu makna dari perkataan Tuhan Yesus. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Tuhan Yesus berkata, jaga dirimu, jaga hatimu, berjaga-jagalah, itu maksudnya. Jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu, supaya tidak membuat dirimu jatuh ke dalam dosa yang membuatmu tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Maka bagaimana orang Kristen itu berjaga-jaga? Kami mengungkapkannya dalam sebuah cerita yang sering sekali kami baca dan sering juga kami ceritakan. Bapak Ibu mungkin pernah ada yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini sangat memberi inspirasi bagi kami. Dan cerita ini memberkati banyak orang. Karena lewat cerita ini, ternyata memang Tuhan itu benar-benar datang kepada setiap orang yang percaya. Dalam kisah itu, ada seorang yang bernama Konrad. Konrad ini adalah seorang bapak yang sudah tua. Di dalam kehidupannya, setiap hari dia bekerja sebagai tukang sepatu. Setiap hari dia membuat sepatu, dan sepatu yang dia buat itu, dia pajang di etalase rumahnya. Selesai membuat sepatu, biasanya dia bisa membuat satu sepatu itu 2 hari jadi satu sepatu, dia pasang di etalasenya. Konrad benar-benar membuat kesempatan hidupnya itu penuh dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, suatu malam ketika dia berdoa, dia tertidur dan kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, Konrad, besok aku akan datang ke rumahmu. Bayangkan Bapak Ibu, dia bermimpi, Tuhan bicara kepadanya, dan kemudian dia begitu melihat kemuliaan Tuhan di dalam mimpi itu. Dan dia terbangun, berdoa, Tuhan, benarkah Engkau akan datang ke rumahku hari ini? Kapan Tuhan? Aku siap menantimu. Bapak Ibu, sambil menanti Tuhan, Konrad tetap bekerja.
Dan saya bersyukur Amang Penatua juga menolong saya. Dia bangun pagi, dia mandi, dia sarapan, dia berdoa, Tuhan datanglah, aku siap menantimu. Amin. Dia kerja, buat sepatu. Selesai, dia lihat jam 12. Kok belum ada yang datang? Katanya Tuhan mau datang. Kemudian dia makan, habis itu dia kerja lagi. Dia lihat jam, sudah mulai petang, jam 3. Kok Tuhan belum datang? Dalam hatinya, Konrad terdiam dan merenung. Tuhan, benarkah Engkau akan datang? Tiba-tiba dia kaget. Ada yang mengetuk-ngetuk pintunya sambil berkata, Pak Konrad, Pak Konrad. Dia buka pintu, dia lihat di luar sudah hujan. Dan seorang Pak Pos itu datang menghantarkan surat kepada Pak Konrad ini. Pak Konrad, ini ada surat untukmu. Wah, dia senang sekali menerima surat itu. Dan kemudian dia lihat Pak Pos itu basah kuyup. Wah, Bapak kebasahan. Mari masuk. Pak Pos bilang, tidak usah Pak, saya basah kuyup, nanti Bapak rumahnya basah. Gak apa-apa, silakan masuk. Akhirnya Pak Pos ini masuk ke dalam rumah Pak Konrad. Dan Pak Konrad melihat dia begitu lusuh karena kebasahan. Dan Pak Konrad bilang, tunggu sebentar ya. Dia siapkan roti bakar yang panas. Kemudian dia buat kopi. Dan dia suguhkan kepada Pak Pos, silakan makan Pak dan minum supaya menghangatkan tubuh. Wah, Pak Pos senang sekali. Dia makan roti dengan lahap. Dia minum kopi. Mereka berbincang-bincang dengan gembira. Singkat cerita, Pak Pos bilang, Pak, di luar hujannya sudah berhenti. Izinkan saya pamit karena saya harus melanjutkan tugas. Oh, silakan Pak. Kemudian Pak Konrad menghantar Pak Pos ini menuju pintu rumahnya dan mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, sewaktu sampai di pintu pagar rumah Pak Konrad mendengarkan ada suara anak yang menangis. Suara siapa itu ya Pak? Kata Pak Pos, saya tidak tahu. Mungkin itu anak-anak. Mereka lihat ada anak yang sedang duduk menangis ketakutan di pojok pagar rumah Pak Konrad. Pak Pos bilang, Pak Konrad, saya mau lanjutkan perjalanan ya. Saya permisi, terima kasih untuk sambutannya. Sama-sama Pak. Kemudian Pak Konrad jumpai anak kecil itu dan dia gendong. Kenapa kamu menangis nak? Iya, aku tersesat Pak. Aku nggak tahu jalan pulang. Loh, kenapa kamu tersesat? Ternyata anak ini sedang memeluk bola yang dia baru beli dari tukang jualan mainan anak-anak. Dan dia pengen beli bola itu, dia ikuti tukang jualan itu. Sampai dia tidak sadar dia sudah jauh dari rumahnya. Dan ketika ada hujan yang deras, anak itu tidak tahu jalan pulang karena panik. Akhirnya dia sampai di pojok rumah Pak Konrad. Dan dia berteduh di situ. Apa yang terjadi? Pak Konrad merasa kasihan. Di mana orang tuamu? Orang tuaku di rumah jauh. Kamu tidak tahu jalan pulang? Tidak tahu. Mari saya antar. Diantar sama Pak Konrad. Mereka berjalan jauh menelusuri jalan-jalan rumah itu. Ternyata di ujung jalan itu orang tuanya sudah menunggu-nunggu sambil mencari-cari, memanggil-manggil anaknya supaya anaknya itu pulang. Dan ternyata waktu Pak Konrad lihat, itu mungkin orang tuamu. Kemudian dibawa kepada orang tua itu. Orang tuanya begitu gembira. Kenapa? Anaknya yang hilang itu mereka temukan. Wah, terima kasih Pak. Di mana Bapak menemukan anak kami? Anak Bapak ada di pojok rumah saya. Mungkin dia tersesat karena hujan, dia tidak bisa pulang. Wah, orang tuanya dengan gembira memeluk anaknya. Terima kasih Pak, terima kasih. Mari Pak, kita ke rumah. Kita singgah untuk sebentar. Tidak, saya sedang menunggu tamu, dia bilang.
Saya mau kedatangan tamu penting di rumah saya. Oh begitu. Jadi Bapak tidak mau lagi singgah ke tempat kami. Tidak usah Pak, terima kasih, saya mau buru-buru. Bapak Ibu, dengan harap-harap cemas, Pak Konrad lari. Karena dia sudah jauh dari rumahnya. Dia berlari supaya nanti sampai di rumahnya dia berjumpa dengan Tuhan. Begitu sampai di depan pagar rumahnya, Konrad kaget. Kenapa? Dia lihat pintu pagarnya sudah terbuka. Wah, pintu pagarku terbuka. Begitu dia mau masuk, dia lihat pintu rumahnya juga sudah terbuka. Jangan-jangan Tuhan sudah di dalam. Dalam hatinya, wah, Tuhan sudah di dalam. Dia masuk dengan begitu gembira. Begitu masuk sampai pintu rumah, dia lihat ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Loh, kok pagar rumah terbuka, pintu rumah terbuka, tapi nggak ada orang di ruang tamu. Jangan-jangan Tuhan sudah masuk di kamarku. Dia buka kamarnya, tidak ada orang. Dia pergi ke dapur, tidak ada orang. Konrad bertanya, wah, ini siapa yang datang? Dia pergi ke kamar mandi. Konrad kaget karena pintu kamar mandinya sudah berlumuran darah. Ternyata ada seorang pemuda yang sudah terjatuh di kamar mandi, babak belur, berlumuran darah. Wah, dia kaget, ini siapa Tuhan dalam hatinya? Kok ada orang yang seperti ini masuk ke rumahku? Kemudian dia balikkan anak muda itu, ternyata masih bernafas. Dia bilang, tolong Pak, tolong saya, jangan pukul saya. Tidak, saya tidak akan memukul kamu. Kamu siapa? Saya pemuda Pak dari kampung seberang. Saya dipukul, saya dianiaya, saya melarikan diri. Saya mau mencari tempat berlindung. Tapi saya hanya menemukan rumah Bapak karena rumah Bapak tidak terkunci pagarnya. Rumah Bapak, wah, Pak Konrad ketakutan. Jangan-jangan ini penjahat. Jangan-jangan ini orang yang sudah berbuat tidak baik. Apakah kamu berbuat jahat? Tidak Pak, saya tidak berbuat jahat. Saya dianiaya. Pak Konrad kasihan. Dia ambil handuk, dia lap, dia bersihkan anak muda itu yang sudah berlumuran darah. Kemudian dia pindahkan ke ruang tamu. Di ruang tamu, Pak Konrad bilang, ini ada obat, silakan. Diobati dan dibersihkan semua tubuh anak muda itu. Bapak Ibu, Pak Konrad bertanya, apakah kamu sudah makan? Tidak Pak, saya sudah 2 hari tidak makan. Akhirnya Pak Konrad menyiapkan makan dan diberilah anak muda itu makan. Pak Konrad lihat jam, sudah jam 10 malam. Dia sudah capek seharian. Dan dalam hatinya dia berdoa, Tuhan, kau bilang kau mau datang ke rumahku. Mana? Aku sudah menunggumu. Bapak Ibu, dengan lelahnya, Pak Konrad kemudian memberi pesan kepada anak muda itu. Tidurlah nak, karena kamu juga sudah lelah. Saya pun lelah, saya mau tidur. Bapak Ibu, karena lelah seharian, berjalan jauh sampai 40 menit, dia akhirnya tertidur dan terlelap. Renges modong di borngini. Tertidurlah Konrad. Dan waktu dia tertidur, dia tidak ingat pagi-pagi seperti biasa. Dia harus bangun, dia harus berdoa. Kali ini dia bangun kesiangan karena tubuhnya itu sangat lelah. Ketika dia terbangun, dia lihat hari sudah siang, jendelanya sudah terang. Ada cahaya yang masuk dan dia segera bangun dan buka pintu. Jangan-jangan Tuhan sudah datang, aku ketiduran, dia bilang. Dia pergi ke ruang tengah. Begitu sampai di ruang tengah, dia kaget dan tersentak karena pintu rumahnya sudah terbuka. Dia terkejut. Dia lihat ke ruang tamu. Tidak ada Tuhan. Dan dia juga kaget. Ternyata pemuda yang tidur di rumahnya sudah tidak ada lagi. Kemana anak muda itu? Dalam hatinya dia cari anak muda itu ke ruang tamu, ke dapur, tidak ada. Jangan-jangan lagi sarapan, ternyata tidak ada. Jangan-jangan lagi di kamar mandi, dia buka kamar mandi, tidak ada. Dia lihat pintu sudah terbuka, pagar sudah terbuka, dalam hatinya
jangan-jangan dia sudah pergi. Dari kemarin saya mengalami peristiwa yang aneh dalam hidupku. Mungkin karena aku tadi malam tidak ingat berdoa dalam hatinya. Dia duduk di ruang tamu, dia berdoa, Tuhan, dari kemarin ada kejadian yang aneh ku alami. Kau berjanji mau datang kepadaku, ke rumahku ini, tapi engkau tidak datang. Aku berjumpa dengan orang-orang yang tidak ku kenal. Sampai di pagi hari ini pun aku kaget, pemuda yang tidur di rumahku sudah tidak ada lagi. Tuhan, kalau kau mau datang, datanglah. Aku siap menunggumu. Amin. Dia berdoa demikian. Dan setelah berdoa, dia lihat di meja rumahnya ada surat dari Pak Pos yang kemarin dia terima. Wah, ini surat dari Pak Pos yang kemarin. Dia buka surat itu dan dia tersentak. Ketika dia baca surat itu bertuliskan, anakku Konrad yang kukasihi. Ini aku, Tuhan. Terima kasih, aku sudah datang ke rumahmu kemarin. Engkau menyambut aku dengan sangat hangat. Wah, Tuhan datang ke rumahku dan aku menyambut Tuhan dengan hangat. Dia penasaran, dia baca lagi. Konrad anakku, kemarin aku datang basah kuyup. Aku kehujanan. Engkau menyambut aku dan engkau mempersilahkan aku masuk ke dalam rumahmu. Wah, dia mulai melo. Matanya berkaca-kaca. Tuhan, kau kemarin datang dalam hatinya. Dia baca lagi. Kau berikan aku makan. Kau berikan aku minum. Akulah yang kau sambut itu, Konrad. Wah, dia tersentak membaca surat itu. Ketika aku tersesat, aku menangis, engkau yang menggendong, engkau yang menghantar aku pulang. Akulah yang tersesat di pojok rumahmu itu, anakku Konrad. Wah, dia makin menangis lagi karena dia baru sadar Tuhan yang dia sambut dan dia layani lewat anak kecil itu. Bahkan kata Tuhan dalam surat itu, ketika aku terluka, aku teraniaya, kau yang menolong aku, kau yang membasuh tubuhku, engkau yang memberikan tempat bagiku untuk dapat tidur di rumahmu. Wah, dia menangis, dia berlutut, Tuhan, aku tidak tahu engkaulah yang datang itu ke rumahku. Tapi aku mengerti apa arti mimpi itu, bahwa Tuhan datang itu dalam berbagai bentuk sesamaku. Bapak Ibu, Konrad akhirnya mengerti apa arti menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya Konrad mengambil keputusan, aku akan melayani Tuhan lewat apa yang aku punya. Kemudian setiap penghasilan dari pekerjaannya membuat sepatu dan menjual sepatu itu, dia donasikan ke panti asuhan. Dari situlah kemudian gerakan Konrad didukung oleh banyak orang untuk menjadi para donatur bagi panti asuhan. Termasuk salah satu donatur untuk panti asuhan Mamre GKPI adalah seorang tukang sepatu di Jerman. Pekerjaannya sebagai tukang sepatu itu kemudian penghasilannya dia donasikan untuk anak-anak panti asuhan yang ada di Mamre, Pematang Siantar. Bapak Ibu, ada banyak orang seperti Konrad yang Tuhan pakai dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Maka kenapa Tuhan juga berpesan kepada para murid-murid di dalam ayat yang ke-36 itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Berarti kita tidak mampu berjaga-jaga kalau tidak berdoa. Maka orang yang berjaga-jaga harus berdoa supaya dikuatkan Tuhan
menghadapi segala hal yang akan terjadi. Dan inilah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita khawatir tentang apa yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Karena itu, di Minggu Advent ini kita diingatkan. Di Minggu Advent ini kita dituntun kembali. Berjaga-jagalah dan berdoalah kepada Tuhan. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus berjaga-jaga? Karena Dia pemilik kehidupan kita. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu adik-adikku katekumen, belajar mengenal Tuhan selama 1 tahun, itu bukan artinya kalian selesai untuk tidak lagi belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan selama 1 tahun dalam katekisasi, itu adalah proses untuk mempersiapkan kalian untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang berjaga-jaga. Inilah momen di mana kalian juga akan menyaksikan iman kalian di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat. Untuk apa kalian menyaksikan iman kalian di hadapan Tuhan dan jemaat? Untuk memberikan konfirmasi, pengakuan bahwa kalian sudah punya iman percaya kepada Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Jangan lupa berjaga-jaga dan berdoa. Ada banyak orang berpikir dia dengan kekuatannya mampu melakukan segala hal dalam hidupnya. Ada banyak orang berpikir dengan kehebatannya dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Ada banyak orang berpikir, aku punya apa yang aku butuhkan. Tapi ternyata, ingatlah, semua akan berlalu. Itu akan sirna, akan hilang. Hanya firman Tuhan yang tidak berlalu. Karena itulah firman Tuhan nanti akan kalian terima sebagai firman yang hidup, disebut sebagai nas sidi. Maka firman itulah yang menuntun kalian untuk tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan. Supaya nanti seperti nyanyian yang kalian tadi sudah kumandangkan bersama dengan anak-anak PPR, itu yang membuat kalian bertahan. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Konrad menantikan Tuhan itu bukan diam-diam aja. Dia tetap bekerja, dia tetap melayani. Maka kalian juga setelah sidi, bukan lagi nanti kalian itu diam-diam aja di rumah. Bukan aja lagi harus diatur, disuruh, diingatkan. Kalian harus mulai melayani di rumah, di sekolah, di kampus, dimanapun. Bukti dari kalian berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu, apa bukti kita berjaga-jaga? Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa bukti kita berjaga-jaga? Kita mengerjakan tanggung jawab kita dan menyerahkannya di dalam doa. Itu bukti kita berjaga-jaga. Sampai Tuhan datang, kita melakukan semua itu dengan sukacita. Maka cara yang paling baik menantikan Tuhan adalah dengan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat menyambut Advent pertama dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan,
Karena pengharapan inilah yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang Tuhan sudah sediakan di dalam iman kepada anaknya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Selamat Minggu Advent, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada Minggu Advent ini Tuhan menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Karena segala sesuatu akan berlalu. Dunia ini akan menghadapi berbagai hal. Dan semuanya akan berganti. Tetapi firman Tuhan tetap tinggal menyertai kehidupan orang percaya. Karena itu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya berjaga-jaga dan berdoa. Itulah yang senantiasa Tuhan kehendaki bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami mampu berjaga-jaga, supaya kami mampu melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kami memohon, kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu, agar mereka tetap berpengharapan. Di dalam tantangan keseharian yang terjadi, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan yang akan kami kerjakan. Agar di dalam semua itu Tuhan, kami tetap berpegang kepada janji Tuhan dan berjaga-jaga untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Di dalam rasa syukur kami mau menyerahkan anak-anak Tuhan yang akan menerima peneguhan siri, agar Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka, sehingga mereka boleh menjaga hati, pikiran, jiwa dan perbuatan mereka untuk tetap hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami bersyukur atas setiap jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami serahkan Tuhan semua keluarga-keluarga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada minggu-minggu yang sebelumnya, agar mereka tetap senantiasa setia di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wilson Panggabean, Ibu Lydia Syahaan, keluarga Bapak Yosef Mujiono Simanjuntak, Ibu Kartika Habiahan, keluarga Bapak John Parsaulian Manulang, Ibu Melati Borusilaban. Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka senantiasa. Pun kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Rudi Saroha Manalu, untuk Saudara Danika Galvin Siregar, Ibu Nova Anita Lumban Tobing, anak Tuhan Valencia Margareta Napitupulu, untuk Ibu Nurhayati Safitri Silaban, untuk Bapak Charlie Jonathan Filipus Manalu, untuk Bapak Penatua Rudi Syahrir Siburian, untuk Ibu Penatua Leni Marlina Manulang, dan Saudari Treva Veronica Manalu. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang bagi mereka, maka Engkau juga yang berkuasa atas kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu, agar di dalam ulang tahun yang mereka syukurkan, mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena Tuhan yang tetap menyertai mereka. Di dalam segala hal yang Tuhan rancangkan, biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan di dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,